Ketika umur Gusmi memasuki usia 17 tahun, beliau dijodohkan oleh ayahnya Kiai Jazuli dengan putri Kiai Muhammad dari Dusun Karangkates, Desa Bendo, Kecamatan Mojo, Kediri yang bernama Zainab. Akan tetapi, pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Karena pada masa itu, Gusmi sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, bertabaruk ke berbagai sufi, serta mendapatkan ijazah wirid-wirid. Lama setelah perpisahan dengan Zainab, kurang lebih selama 2 tahun, baru Gusmi bertemu dengan jodohnya. Pertemuan tersebut berlangsung ketika Gusmi gemar berziarah di makam Waliullah Kiai Wasil Samsudin Stonogedong. Meskipun pada asalnya sudah sejak kecil Gusmi sering ke Stonogedong, namun pertemuan tersebut baru terjalin 2 tahun setelah perpisahannya dengan Ibu Zainab, mantan istri Gusmi. Perempuan Stonogedong tersebut adalah Lilik Suyati, seorang anak Kapolsek Mandar. Tepatnya pada tahun 1960, Gusmi menikah dengan Lilik Suyati. Pernikahan ini dilaksanakan atas saran dari Kiai Haji Dalhar dan disetujui oleh Kiai Haji Mubashir Mundir, salah satu dari guru ataupun sahabat Gusmi. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gusmi untuk berdakwah di luar rumah. Peran sahabat sebagai penerjemah irasional sikap Gusmi kembali terulang. Layaknya keluarga kiai besar, seyogyanya memilih istri dari komunitas pesantren, sedangkan Gusmi memilih istri dari keluarga polisi. Rencana pernikahan tersebut sempat ditolak oleh keluarga besar Ploso. Kemudian dijelaskan oleh 3 sahabatnya, yaitu Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Kedunglo, Kiai Haji Mubashir Mundir Bandar Kidul, dan Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang. Ketiganya memberi saran kepada Kiai Jazuli, panjenengan boten saged ngalangi niki, Lilik Suyati niki jodone Gusmi dunia lan akhirat. Setelah mendapat rujukan dari 3 waliullah, keluarga besar Ploso akhirnya bisa menerima, dan Kiai Haji Zainuddin Jazuli, kakak tertua Gusmi, berangkat ke Stonogedong untuk melamar Lilik Suyati sebagai istri Gusmi. Pernikahan antara Gusmi dengan Ibu Lilik Suyati dikaruniai 7 putra putri. Namun putra kelima Gusmi meninggal saat masih kecil, dan tersisa 6 putra putri hingga sekarang, yaitu Agus Tajuddin Heri Cokro, Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Saifun Awas, Agus Obar Sadewo Ahmad, Ning Fitria Tahta Alvina Pangelaran, dan terakhir Ning Riyadin Dani Fahtuh Sunnah. Rumah tangga dan memiliki putra bukan sebuah jaminan untuk mengubah struktur hidup Gusmi yang mengembara dan berdakwah di berbagai daerah. Keluarganya, baik istri maupun putra, selalu mencari dan mengikuti kemanapun Gusmi berada, meski hasilnya pun sia-sia. Suatu ketika, Gus Sabut, putra kedua Gusmi dan saudara-saudaranya, pernah mengikuti jejak Gusmi di Tulungagung. Kira-kira selama 10 tahun berada di Tulungagung dengan tidak memiliki papan sendiri, melainkan numpang di kediaman santri Gusmi. Dari ketidakjelasan mengikuti Gusmi yang selalu berpindah-pindah kota, akhirnya Hajah Rodiah, ibu Gusmi, membuatkan rumah untuk istri Gusmi dan anak-anaknya. Rumah tersebut tepatnya berada di samping pondok pesantren Al-Falah Ploso yang berdiri hingga sekarang. Spiritual dan kesabaran Hajah Lilik Suyati sebagai istri Gusmi sangatlah fantastis dan fenomenal. Istri yang tidak diberikan papan oleh suaminya, tidak pernah diberikan uang dan beras sebagai kebutuhan hidup, tetapi paham dan taat kepada Gusmi. Paham karena lintas dakwah Gusmi dekat dengan tempat maksiat, dan sebagai antisipasi, Gusmi menjaga kehati-hatian jika memberikan harta benda darinya merupakan salah satu barang yang sengaja atau tidak terbawa dari tempat maksiat. Dan yang dimaksud taat adalah sebagai istri yang harus mengerti disiplin dakwah suaminya, karena dakwah tersebut merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk Gusmi. Saat Gusmi berdiskusi dengan Kiai Haji Rahmat Jubair Tulungagung berkata, "Saya ini oleh Allah menunggu anak dan istri tidak boleh, memberi nafkah ke anak istri juga tidak boleh. Alasannya cuma satu, takut nafkah yang saya berikan adalah barang haram. Saya ini sebenarnya sudah capek berkelana. Mau bagaimana lagi kalau perjuangan saya belum selesai?"
Sikap demikian jarang dimiliki oleh ulama manapun di Nusantara, sanggup tidak menjumpai anak istri setiap harinya seumur hidup. Fakta lainnya, Gusmi pernah 1 tahun pulang ke rumah Ploso hanya sekali, itu pun tidak 24 jam. Jam 11 malam datang dan jam 3 pagi sudah berangkat dakwah seperti biasanya. Sikap dan metode dakwah kontradiktif dilakukan Gusmi semenjak umur 7 tahun. Sejak usia dini, beliau sudah berdakwah dan belajar bersilaturahmi kepada waliullah lainnya sebagai penguat poros spiritual dakwah di nightclub, kafe, ganggang pelacuran, dan warung-warung tempat manusia kurang beruntung. Gusmi memiliki hobi dengan berpakaian trendy dengan maksud untuk menutupi identitasnya sebagai Gus Putra Pesantren agar dapat berbaur dan berdakwah di tempat favoritnya, yaitu di LCC Pub, sebuah klub malam dengan sajian musik hidup plus arena berdansa, dan Cafe Elmi, restoran hotel 24 jam yang terletak di Surabaya. Melalui percakapan ringan dengan berbagai komunitas jalanan, jamaahnya datang dari berbagai profesi, antara lain dari pelawak seperti Dorce, penyanyi seperti Neno Warisman, pengacara, wartawan, polisi, bahkan Kapolri Timur Pradopo merupakan jamaah Gusmi yang senantiasa mendengarkan petuah dan nasihat Gusmi dengan penuh takdim. Di tengah aroma alkohol merebak, dawuh-dawuh Gusmi dengan sentuhan dalil-dalil Islam memiliki pesona dan makna spiritual untuk mentaubatkan mereka menjadi orang baik. Tidak banyak orang yang tahu sudah berapa orang yang telah berjalan lurus karena Gusmi, dan entah sudah berapa banyak Gusmi berpantomim dalam sandiwara dunia bersama tokoh-tokoh keladinya. Dalam koleksi dakwah Islam, metode dakwah Gusmi termasuk unik dan langka. Tidak beda jauh dengan sifat bunglon. Bunglon memiliki keistimewaan kamuflase dengan tidak mengingkari hakikatnya sebagai hewan sejenis kadal. Begitu juga dengan Gusmi. Di setiap tempat, di setiap keadaan, Gusmi selalu memiliki kamuflase atau penyamaran kehidupan. Ketika bersama orang-orang sakit atau rusak akidahnya, Gusmi berpakaian layaknya mereka orang-orang sakit. Ketika bersama orang-orang sehat atau para ulama, Gusmi juga berpakaian layaknya mereka. Ketika bersama orang-orang yang tergila-gila dengan Allah atau waliullah, Gusmi juga berpakaian layaknya orang-orang yang tergila-gila dengan Allah. Posisi kamuflase hanya nampak pada sisi indrawi, sebab esensi waliullah selalu berada di tengah-tengah dan konsisten kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia secara sempurna. Sudah pasti, analogi sifat bunglon pada metode dakwah Gusmi tidak dapat dirancangnya sendiri. Rancangan yang sedemikian rumit dari kacamata manusia menunjukkan keberadaan Sang Maha dari segala maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyandrikan lain dari Gusmi adalah gemar di tempat pelacuran, dengan resiko fitnah-fitnah merusak nama baik Kiai Ahmad Jazuli sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Karena Gusmi sebagai putra kiai yang tidak pantas berada di tempat pelacuran. Namun apa kata Gusmi? Biarlah nama saya cemar, karena hanya Allah yang tahu niat saya. Tidak bisa disangkal, dari setiap tempat perjudian dan diskotik yang disinggahi Gusmi sebagai tempat silaturahmi, pasti dari tempat itu Gusmi mendapatkan santri, dan tidak lama kemudian tempat perjudian tersebut akan hancur. Kiai Haji Mubasir Mundir selalu berpesan kepada para pengikut Gusmi, jika kamu diajak Gusmi pergi ke tempat hitam, kamu harus hati-hati. Sebab biarpun Gusmi masuk ke tempat itu, yang dilihat cuma Allah. Kamu tidak bisa mengikuti seperti Gusmi. Biarpun yang dilihat orang, hakikatnya Gusmi melihat cahaya Allah. Gusmi dalam pidatonya di Majelis Semaan Al-Quran Jantiko Mantap selalu mendeskripsikan bahwa dirinya secara tidak langsung terinspirasi oleh ulama fikih Ahmad Ibnu bin Hambal. Ketika Imam Ahmad bin Hambal bersama 40 santri lewat di depan arena hiburan atau pelacuran, beliau tidak menyuruh 40 santrinya untuk demo dan menghancurkan tempat tersebut, melainkan Imam Ahmad bin Hambal justru masuk ke tempat tersebut sambil berdoa, "Ya Allah, Kau buat orang-orang ini berpesta pora. Bahagiakanlah pula orang-orang ini di akhirat kelak, layaknya pesta pora mereka di tempat ini." Gusmi